Kenapa dia bilang? Jangan sampai Robert. Oh, ngobrol dulu, berkenalan. Hostina, ajak mereka ngobrol. Tika itu biasa rame. Tegang, semuanya tegang ya. Atau belum makan semua. Tikanya karyawan. Mesti makan yuk. Dari Nias. Continuous saja. Mas Yani. Iya. Halo Mas Priska. Makan saja. Terus. Salam, selamat malam Bu Tina, Bapak Ibu saja. semuanya. Salam, selamat malam semuanya. Mas. Malam semuanya. Shalom. Shalom, shalom semua. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Ya. Shalom juga. Shalom juga. Semuanya. Shalom. Shalom, hostesnya. Shalom. Dan berkati. Shalom. Amin. Wah, mantap hostess Kia. Lama ada kelihatan. Ada. Waktu itu ada, cuma saya keluar duluan. Ya, mantap. Iya. Sama-sama pendek nih rambut kita, Pak Reza. Oh. Emangnya biasanya panjang gitu Rizky ya? Biasanya Iya. gondrong. Biasanya gondrong. Kontrolnya kayak apa coba? Ini hampir botak. Sejak pandemi kan gundul kepala. Iya. Males motong rambutnya. Dan langsung potong sendiri gitu ya? Iya, langsung potong pendek aja. Pas. Udah seger. Iya. Kayaknya tambah Halo, shalom. tambah Mas muda. Cika. Betul, setuju, Mam. Nggak tua-tua dari dulu ya, segini-gini aja nih Rizky ya. Oh ya? Puji Tuhan awet muda. Wah, di spotlight loh sama KPR. Aduh. Nggak, supaya semua kenal kan. Oh iya. Orang lama. Ini namanya host Rizky ya teman-teman. Ini pengurus D1. Iya, shalom, shalom. D1. Nah, mungkin di spotlight semuanya kali satu-satu. Iya, boleh. Dikenalin semuanya. Setuju. Ini Pak Midian. Nah, ini Pak Pendeta. Yang punya angket. Tambah mengkilap aja kepalanya Pak Midian. Pak Pendeta Midian dengan Ibu Pendeta Dana. Banyak berkat. Ini Ibu Pendeta Esther. Shalom. 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 Kemarin baca mail cuman Kakak Ira dari pengurus D1 dan D2. Shalom. Shalom. Host Anastasia. Shalom. Shalom. Shalom juga. Shalom. Halo. Wah, ini Opa Edi sepuh. Opa Edi. Center. Edi. Ini tamu spesial kita nih, PIC Edi dari jauh-jauh dari Surabaya. Wow, luar biasa nih, Pak Edi semangat. Iya, ini hostonya. Apa kabar hostonya? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Host Ivon, ini host Ivon. Shalom host Ivon. Halo, Tuhan. Nah, ini PIC Maxon. Sehat, PIC Maxon. Sehat. Halo, cantik. Salam kenal. Salam kenal. Ini host Sarisi atau Bu Nathan. Host Sarisi. Iya. Yang dikenal host Sarisi. Oh ini host Wilson. Ada host Wilson. Baru Halo Mas Wilson. Halo host Wilson, apa kabar host Wilson? Salam kenal. Hai.
biasa ledek-ledekan di grup kita ya. Shalom, pamit. Tahu Sam. ya. Nih, Hostika ini. Nah nih, Hostika nih, Host Wilson nih. Oh, Ini nih Salam Hostika. kenal semua. Ini Host Wilson, ini Hostika nih yang suka ledek-ledekan juga nih. Hostika malam ini cantik ya. Cantik sekali dia malamnya. Dia nggak Tiap hari dia bukan juga. malam ini, tiap hari dia cantik dia. Tiap hari juga. Dipuji-puji lah biar cepet biar dapat kerja terus. Cepat mengundang kita dapat jodoh. Ya. Ini host ini Oma kita yang cantik. Halo, Oma. Shalom. Selamat malam semuanya. Malam, Oma. Malam. Ini host Raida dari Sabah, penyanyi kita yang Sabah. suaranya merdu. Shalom. Ini Salam pendeta semuanya. kita Ibu Yoni. Halo Kakak Yoni, apa kabar sayang? Halo. Ya, kita baru ketemu ini kita di sini ya. Oke, salam kenal semuanya, sehat-sehat. Banyak orang ya. Host siapa lagi? Host siapa lagi di Spotlight KPR? Nah, ini host siapa? Host Anastasia. Ini host Joyce. Host Joyce kameranya tidak dibuka. Nggak usah. Aduh suara nih. Halo host Rifka, apa kabar sayang? Halo. Tuhan, shalom. Ya, Baik, sehat sayang. sehat. Puji Tuhan. Sehat ya, Bu. Amin. Mas Ripka. Host Ripka itu dari tim G. Tim I. Iya. Tim Tim I I sekarang. dan tim G luar biasa. Ini orang luar biasa. Biasa datang saja. lagi. Luar biasa Mas Ripka. Tambah gemuk ya? Mas Yome. Ya, Tambah gemuk ya kamu ya? lu kok suaranya kecil ya? Halo Host Joyce. Halo. Kabar Host Joyce. Shalom, Mas Joyce. Shalom. Shalom. Mengajar. Joyce. Halo Host Iya. Arni. Halo Kakak Arni. Akhirnya Kakak ini Nona. juga. Apa kabar sayang? Salam kenal. Halo, host Muna. Nah, Shalom. 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 Kita Host Arni. Shalom. Cantik-cantik semua ternyata ya. Emang GBA luar biasa mantul dah. Amen. Orang-orang Mantul. Ketemunya ya. Kapan ketemunya? Ketemu langsung ya. Virtual aja seneng banget ya, apalagi kita ketemu langsung ya. Waduh. Nggak bisa bayangkan kan? Ketemu langsung, wow, luar biasa. Ya, apa ya? Adek. Halo, Hosria, Usira. Salam Hosira.
Kedengaran itu? Tidak sih, kedengaran masuk itu. Kasih. Tina. Ya. 4 menit lagi kita mulai. Ya, mulai aja, Tika. Berarti langsung ke Oma Hartini berarti? Host Ira. Oh iya. Mana Kakak Ira? Romik mungkin di mute dulu ya. Mulai? Ya boleh. Tika dimulai. Oke. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Sehat. Puji Tuhan, hari ini kita semua berkumpul lagi di acara Fellowship Team Day. Amin. Puji Tuhan juga hari ini kita datangan tamu-tamu dari host-hosting lain. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa pembukaan yang dibawa oleh host Hartini. Mari kita berdoa bersama-sama, bersatu hati. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Jika pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana ada bersama-sama, mengadakan fellowship yang ada di GBA Team D, Tuhan tolong Bapa. Kami mohon pimpinanmu, anugerahmu, kemurahanmu, dan pertolonganmu ya Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja pada malam hari ini, biarlah setiap pribadi yang mengikuti fellowship pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik dari pimpinan sampai ke host semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia, di Sabah, Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Kami rindu kuasa Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Kami mohon lawatan-Mu, Bapa, kami mohon urapan-Mu, biar semuanya ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kami rindu dilawat oleh Tuhan, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Satukan kami semuanya, Bapa. Kami siap, Tuhan, untuk memulai acara ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami rindu Allah Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih host Hartini. Sama-sama. Acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh host Anastasia. Ya, sebelumnya kita nyanyi dulu ya teman-teman host. Kita nyanyi lagu Anggur Baru. GBA. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memulihkan jiwanya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu mari bersorak bagi Dia. Tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita.
umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa akan dipatahkan, mari bersorak gembira. Anugerah bercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dengan lalu bercurah mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Anugerah penuhi umatnya dengan sukacita. Dengan lalu bercurah mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata Nyata kuasanya. Haleluya teman-teman. Semuanya dapat suasananya hari ini? Amin. 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 Boleh di mute, jangan di mute deh. Jadi bisa ngobrol walaupun desek-desekan suaranya. Jadi saya nggak berasa sendiri. Iya. Oke, saat ini kita mau main ya teman-teman ya. Perkenalkan dulu, saya Anastasia. Halo semuanya. Halo. Iya, jelas ya semuanya suara saya ya. Jelas. Iya. Oke, sekarang kita mau main. Game Simon berkata. Ya, jadi kalau saya bilang Simon berkata angkat tangan. Ya. Tapi kalau saya bilang, kalau saya ngomong angkat tangan, itu tidak boleh angkat tangan. Karena tidak ada, ya, karena tidak ada kata Simon berkata. Ya. Berkata. Ya, jadi kalau saya bilang Simon berkata, angkat jempol. Kasih jempolnya. Ya. Ini semuanya nggak kelihatan sayang ya. Cuma satu layar. Padahal ada dua. Tapi nggak apa-apa. Tidak mengurangi sukacita ya. Udah siap? Siap. Siap ya. Ingat ya, kalau saya nggak ngomong saya berkata, tidak boleh ikut perintahnya, oke? Ya. Ya. Simon berkata tepuk tangan. Nah, bagus. Kalau bisa kelihatan di monitor ya. Simon berkata senyum. Senyumnya gimana? Mana senyumnya mana? Coba di depan saya ngeliatin terus nih. Angkat tangan. Wah, hebat semuanya. Lagi. Simon berkata, bilang haleluya. 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 Saya nggak bilang Simon berkata loh. Ya, Simon berkata, kedip-kedip matanya. Haleluya. Haleluya. Ada yang ikut. Siapa tuh?
Pak Sulaiman. Ya, tidak. Pak Sulaiman berarti dihukum ya. Hukumannya apa tuh? Hukum nyanyi. Hukumannya apa? Yo, nyanyi. Senyum. Enggak, nyanyi. Hukumannya nyanyi. Nyanyi King Kong badannya besar. Ayo, host. Host. Pakai gaya. Ayo. Iya, Iya, pakai host. gaya. Ayo, host. Oh jangan diliatin mulu, saya dari depan nih. Kantor. Pakai gaya, ayo. Tembus pandang jadi pada ngeliat yang di depan. Tuh, ayo host udah diinin. CPS. Ayo. King Kong badannya besar. Yang lain tepuk tangan. Lebih aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Udah ya. Siap lagi ya. Minggunya rajin itu. Siap lagi ya. Simon berkata, pegang hidung. Pegang mulut. Ayo, siapa lagi ikut? Saya nggak bilang Simon berkata loh. Banyak. Hosiome itu sekarang, Hosiome dihukum sama host Hartini berdua. Iya. Perwakilan. Ayo, Ma. Ayo. Nyanyi itu. Nyanyi apa ya? Indonesia Raya. Jangan dong. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi semua ya. Hari ini harinya Tuhan. Adu-aduan suara nggak apa-apa lah ya. Yang penting dapat sukacitanya. Oke, 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, saya serahkan kembali ke host Ira. Terima kasih teman-teman. Sama Tuhan. Bersukacita semua pada hari ini. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Host Esther, Simon berkata, mari kita nyanyi lagu pujian penyembahan. Simon. Mohon dimatiin semua moodnya ya. Oke. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Host Esther Sesa. Host Esther, silakan. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ini kami Tuhan ada di hadirat-Mu. Engkau mengambil alih kesempatan yang indah ini untuk kami boleh dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu yang akan disampaikan. Hamba-Mu hanya alat, kiranya boleh jadi berkat bagi kami sekalian.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini boleh kita berjumpa. Pertama-tama saya mau mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan menjadi alatnya bersama-sama melayani di grup atau di dalam tim GBA Center, khususnya di GBA Team Day, yang pada malam hari ini boleh diberi kesempatan untuk melayani dalam fellowship. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, identitas diri yang teguh itulah tema yang kita akan renungkan pada malam hari ini dari satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-35 dan juga di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Saudara-saudariku bisa nanti membacanya dalam Alkitab yang ada di depan kita masing-masing. Dalam bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar dari seorang Yohanes Pembaptis dalam identitas yang teguh yang dia pegang sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dalam pembacaan kita dinyatakan orang utusan para imam dan para Lewi kepada Yohanes tentang dirinya. Mungkin dianggap seorang pengganggu karena berada di luar sistem agama Yahudi saat itu. Apalagi dia tidak memegang jabatan tertentu dalam pelayanan di rumah ibadah orang Yahudi. Mungkin kehadirannya juga dipertanyakan. Kiprah pelayanannya disepelekan, dan kuasa yang dimilikinya untuk membaptis pun mungkin diragukan saat itu. Nah, semua ini ditimbulkan oleh kelompok orang-orang yang menyebut dirinya sebagai kelompok elit rohani. Saudara, Yohanes sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggikan dirinya atau mencatut nama Mesias demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Justru dalam kondisi yang dipertanyakan ini, Yohanes memanfaatkan untuk menjelaskan siapa dirinya dan siapa Mesias yang akan dinantikan itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah misi Yohanes. Yohanes di sini sadar betul akan tugas dan panggilannya. Dia sadar betul tentang misi yang diembannya, yaitu memusatkan pelayanan dan kesaksiannya pada Sang Mesias. Dan Yohanes Pembaptis telah membuktikan bahwa seorang utusan yang baik tidak akan pernah berpikir, apalagi bertindak, untuk berani merebut kemuliaan Tuhan yang dilayaninya. Saudara-saudariku yang kekasih, keyakinan yang teguh dalam diri Yohanes bahwa Kristus akan dinyatakan itu membuatnya tekun dan teguh dalam melaksanakan pekerjaannya. Meskipun ia sendiri tidak tahu hal-hal secara terperinci kalau di dalam kesaksian atau dalam Alkitab
dalam pembacaan kita ayat 31 dikatakan bahwa untuk itulah aku datang. Ya, dalam ayat 31 dia katakan, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia atau Yesus dinyatakan kepada Israel. Jadi jelas sekali bahwa Yohanes mempunyai identitas diri yang teguh. Dan inilah yang menjadi teladan bagi kita sebagai alat-alat yang dipakai oleh Tuhan dalam gerakan baca Alkitab di dalam tim D dan juga tim-tim yang lain. Bahwa meskipun Yohanes, ya teladan yang kita lihat pada Yohanes, bahwa meskipun dipertanyakan di kalangan kelompok elit rohani, tetapi di sini Yohanes mempergunakan kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka saat itu. Mata rohani hanya tertuju kepada Sang Mesias yang dijanjikan dan Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengenal Yesus adalah Anak Domba Allah yang sudah datang menghapus dosa, Dia menguduskan dan membenarkan kita. Kita yakin bahwa Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Inilah identitas diri kita yang kita tetap pertahankan, tetap kokoh untuk tetap bersaksi atas keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kita akan memampukan kita untuk terus bersaksi dan melayani Dia. Secara khusus kita yang ada di dalam GBA Tim D dan GBA Center. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa ketika kita ada di dalam Dia, kita rindu untuk Tuhan dipermuliakan. Tuhanlah yang ditinggikan. Kita mau berkata seperti Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 dia katakan, Yesus makin besar dan saya, kata Yohanes, aku semakin kecil. Itu berarti dia melakukan bahwa dia tidak ada apa-apanya. Hanya Yesuslah yang ada di dalam dia yang dipermuliakan, yang ditinggikan dan diagungkan. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dia katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Yohanes bersaksi tentang misi daripada Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Yohanes menyaksikan bahwa Yesuslah Anak Domba Allah. Dia memberikan julukan kepada Yesus sebagai Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia katakan Dia yang telah mendahului aku. Jadi kemungkinan besar bahwa julukan Anak Domba Paskah yang darahnya meluputkan tiap anak sulung orang Israel di Mesir dan juga setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, dengan misi yang diemban oleh Yesus jelas bahwa Yesuslah yang mampu mengangkut dosa kita. Yesuslah yang mampu menguduskan dan membenarkan kita dan membebaskan kita
dari cengkraman dosa yang mengakibatkan kita dalam kematian kekal. Dalam ayat 34 dalam pembacaan kita dikatakan, dan aku atau Yohanes telah melihatnya, dan dia memberi kesaksian bahwa Yesus itulah anak Allah. Kesaksian Yohanes akan hal itu diperlihatkan bahwa dia sendiri yang memberi kesaksian, matanya sendiri telah melihat bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka saat itu, dialah anak Allah. Dan bukan hanya dia memberi kesaksian hal itu, tetapi dia juga segera melakukan apa yang dia dilihatnya. Ya. Kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa bukan hanya melihat, tetapi secara langsung dia menyaksikan apa yang dia harus buat. Kalau dalam sejarah gereja para rasul, bahwa dia ketika melihat, menyaksikan tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus, dia tidak berdiam diri, tetapi dia terus mempersaksikan dan berkata-kata. Ya, bahwa dikatakan, sebab yang tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang kami telah lihat. Dan seperti itulah Yohanes, dia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menyaksikan, membawa orang, menuntun orang untuk datang kepada Yesus, bahwa inilah, lihatlah anak domba Allah. Saudara, inilah yang juga kita teladani daripada pribadi, daripada Yohanes Pembaptis, bahwa dia mempunyai identitas diri yang teguh dari kehidupannya, bahwa dia menyaksikan inti kesaksiannya bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita yang dikasihi Tuhan memberi diri juga kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya untuk menuntun setiap orang untuk mengenal Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang menghapus dan menguduskan dan membenarkan kita. Kita hanya alat. Setiap kita yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita menuntun setiap orang juga melalui pembacaan firman Tuhan, ya, secara teratur melalui gerakan baca Alkitab, untuk orang bisa bertemu secara pribadi dengan Yesus. Dan ketika dia berjumpa secara pribadi, dia juga terus bersaksi dan bersaksi terus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dan itulah yang kita terus kerjakan seperti misi daripada GBA Center. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua diberkati dan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Tuhanlah ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Host Esther atas renungannya. Renungannya sangat memberkati Host Esther ya. Semoga di pelayanan kita di GBA ini kita semua seperti Yohanes. Amin. Selanjutnya kita lanjut ke acara kesaksian ya, yang akan dibawa oleh host Anastasia. Iya, baik. Iya. Sebelumnya kita mau foto bersama ya. Ya, udah siap untuk foto bersama? Bromik yang foto ya. Boleh. Ya. Kamera dibuka videonya untuk kenang-kenangan. Oke.
sekarang kita bergaya ya, ini ada 2 halaman. Jadi kita bergayanya pertama adalah smile aja ya. Tuhan Kita Yesus senyum. baik. Gitu kan? Smile yang tadi. Tuhan Yesus Oke. baik. Yesus baik. 1, Ya, 2, Tuhan Yesus baik. 3. Sebentar ya, di ini dulu, simpan dulu. Belum. Sekali lagi. Yang kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Kita pakai gaya semungut ya, cemungut. Semungut. Ya, sebentar. Semungut. Dua kali ya, karena ini ada 2 slide ya. 1, 2, 3. Semangat. Belum selesai ya, sebentar. Tahan sampai 5 menit gayanya. Ampun. Ini kok kering. Ini kaku sudah, bro. Belum. Ayo sambil senyum. Ini sekarang yang kedua. Page 2. Semungutnya jangan sedih-sedih. Sudah. Lagi dicetak nanti dikirim ya. Iya. Oke. Dah. Lanjut. Thank you, bro. Oke. Ya. Ya, kita akan masuk ke saksian. Malam hari ini kita ada 3 host yang akan bersaksi, yaitu host Sonia, host Evi, dan host Luciana. Untuk yang pertama saya persilakan host Sonia. Untuk host Sonia saya persilakan. Ya, terima kasih Tuhan atas segalanya. Amin. Itu terima kasih saya yang pertama. Dan terima kasih saya yang kedua, yaitu untuk gerakan baca Alkitab. Dan yang ketiga, terima kasih saya juga untuk Daisy Ponti dan Pontia dan semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya berikan lagi pengalaman yang saya rasakan. Memang pada dasarnya kita tidak mengerti jalan kehidupan. Setiap kita memiliki banyak kesaksian yang membuktikan betapa Tuhan mengasihi, memelihara, melindungi, dan menolong kita. Tidak hanya itu, tapi seluruh makhluk ciptaannya. Dimulai dari apa yang kita rasakan dan kita nikmati. Tiap detik, menit, jam, sepanjang hidup kita. Dimulai dari tarikan nafas, detak jantung, jika kita hitung oksigen dan nitrogen yang kita hirup. Dan itu harus kita bayar. Berapa biaya yang harus kita keluarkan selama kita lahir sampai jam dan saat ini. Itulah karunia dan nikmat yang terkadang mungkin kita tidak sadar. Ya, pada suatu ketika saat itu saya sedang menonton TV ya. TV di mana ada salah satu channel di TV swasta, di mana ada seorang kakek yang sedang diwawancarai dalam TV tersebut. Kakek itu selalu membaca Alkitab, selalu membawa Alkitab, dan saya senang banget, kagum banget pada kakek tersebut. Jadi saya malu sama diri saya sendiri ya, karena saya jarang baca. Dan akhirnya saya bermotivasi untuk membaca Alkitab dengan lebih baik lagi.
Lalu saya mencari tahu gimana nih cara baca Alkitab yang baik itu seperti apa gitu ya. Saya tanya sama teman saya, bukan Tuhan Dinda. Bukan Tuhan Dinda yang suka baca Alkitab juga pasti. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia pernah mengikuti suatu grup di mana grup baca Alkitab itu di dalamnya kita akan disemangati dan karena ada tim penyemangat. Kebetulan saat itu Dana Tuadina mencari-cari nomor handphone yang dicari, nomor handphone pengurus salah satu, tapi masih belum dapat juga. Akhirnya bersyukur, terima kasih Tuhan, nomor telepon yang dicari Dana Tuadina itu dapat dan belum hilang. Puji Tuhan. Ya bersyukur pada tanggal 20 Juni 2019 saya terdaftar jadi pembaca Alkitab, dan selama 1 tahun kemudian kurang lebih tanggal 26 Agustus 2020 akhirnya saya berkerinduan untuk menyemangati para peserta baca Alkitab ya saat ini saya jadi host. Dan dalam GBA di sini saya senang banget karena selain banyak teman dari berbagai ras dan suku, saya juga berbahagia banget karena nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan dalam GBA di sini juga saya senang karena dalam kesusahan saat itu anak saya Robi, setelah pulang dari kerja dia merasakan di bagian daerah perutnya. Tapi waktu itu sebenarnya dia udah obat, tapi dia kesakitan sekali. Jadi saya lihat apa sakitnya, dia sakit banget sampai nyebut nama saya saja dia nggak bisa, nggak mampu. Jadi saya nggak bingung, tapi saya yakin anak Robi pasti sembuh. Setelah itu saya telepon Bapak Pendeta Rohike untuk mendoakan anak saya. Dan saya juga memberitahukan pada teman-teman saya di GPA, di grup kecil, bilang anak saya badan. Tapi bersyukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik karena melalui doa-doa dari teman-teman semua, doa dari Bapak Pendeta, anak saya sembuh. Dan akhirnya anak saya sembuh, dan Tuhan itu maha baik. Dan akhirnya saya cuma bisa berdoa sama Tuhan bahwa kiranya GBA di sini dalam kedepannya lebih baik lagi dalam penyertaan Tuhan. Itu kesaksian saya, dan terima kasih. Atur nuhun. Ya, terima kasih host-nya. Puji Tuhan ya untuk kesaktiannya. Kemudian dilanjut dengan host Evi. Saya persilahkan.
Shalom Sobat GBA. Perkenalkan saya host Evi daripada tim D21. Pertama-tama saya ingin mengucap terima kasih kepada PIC Tina yang sudah mengundang saya untuk memberi sebanyak kesaksian mengenai saya sepanjang menjadi host di GBA. Sebelumnya tuh saya mulai ikut membaca di GBA sekitar kalau tak salah sejak tahun 2018-2019 begitu, kemudian melayani sebagai host pada bulan September tahun 2020. Tidak lama kemudian saya juga masuk pelayanan dalam grup trainer IT GBA pada awal Januari tahun ini. Selama menjadi host GBA, banyak pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui. Saya ingat pada awal saya jadi host tuh saya sebenarnya tak yakin, tetapi atas dorongan dan kesabaran para host trainer yang lebih senior, saya jadi semakin bisa dan yakin. Saya juga belajar memberanikan diri untuk dekat sama host partner dan bertanya sama ada dia mau jadi host pagi atau sore aja. Dari sini kami dapat bekerja sama dan bertoleransi satu dengan yang lain. Selain itu, sepanjang pelayanan menjadi host hore-hore dan ada waktu-waktu di mana saya melayani hore-hore dengan grup yang aktif menghantar laporannya setiap awal pagi khususnya. Tetapi ada masa juga saya melayani di grup yang sunyi sepi, tak ada respon. Tetapi masa inilah saya belajar tetap bersabar, setia, memberi semangat. Walau ada respon atau tiada respon, belajar tetap menyapa para peserta baca dengan ramah dan memberi semangat kepada mereka. Dan pastinya bahwa mereka dalam doa agar terus berkomitmen membaca firman Tuhan dan lebih dekat pada Tuhan. Saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan selama waktu jadi host saya bisa berkenalan dengan ramai sahabat dari pelbagai tempat, suku, dan bahasa. Saya juga dapat mendengar banyak kesaksian dari pelbagai situasi dan keadaan yang benar-benar menguatkan saya dan belajar bersyukur apa adanya. Saya berharap dan berdoa agar GBA akan terus maju dan berkembang sampai ke hujung dunia. Saya mau mendorong kepada para host lainnya supaya tidak segan untuk menyebarkan GBA kepada orang lain. Setahu saya sudah ada beberapa orang yang ikut saya atau join di GBA yang sama daerah dengan saya. Saya percaya akan ada lebih ramai yang akan menyusul nanti. Demikianlah sedikit sebanyak kesaksian saya. Semoga dapat menjadi berkat kepada para host yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih host Evi. Dan yang terakhir host Luciana. Saya persilahkan. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam semua. Selamat malam. Host GBA. Perkenalkan, nama saya Luciana. Saya berasal dari G7. Saya masuk GBA sekitar tahun 2017 karena tahu dari tetangga saya. Pengalaman saya selama di GBA banyak sekali gitu loh. Saya ingin memberikan kesaksian saya tentang GBA ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesan-kesan saya selama menjadi peserta GBA. Selama menjadi peserta GBA, saya merasa membaca firman lebih teratur. Karena selama itu saya selalu membaca firman tetapi sering bolong. Lalu target untuk menyelesaikan baca Alkitab dan selesaikan. Tapi isi Alkitab dan dapat menarik benang merah dari setiap perikop yang ada di Alkitab. Yang terpenting adalah ada damai, ada sukacita, ada keteraturan hidup dan disiplin dalam hidup karena dipaksa ya untuk membaca Alkitab setiap harinya. Lalu ada kesan tersendiri di dalam 4 tahun belakangan ini, 4 tahun lebih selama mengikuti GBA. Apa sih yang menjadi mujizat dan apa sih yang mujizat yang saya alami di dalam kehidupan saya? Saya ingin bercerita tentang mujizat yang terjadi selama 4 tahun belakangan ini. Di samping Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih damai sejahtera, ada juga ketenangan di dalam menghadapi setiap masalah. Terus pernah juga ketika anak saya mendapat masalah di sekolah, difitnah,
Tuhan kasih pertolongan kepada saya. Selama 8 bulan kami bertahan di dalam fitnahan itu, tapi Tuhan tetap kasih perlindungan sama anak saya supaya bertahan di dalam situasi kesulitan itu. Juga Tuhan boleh mengeluarkan kami dari situasi yang tidak enak itu. Kemudian juga di mana saya boleh mendapatkan obat tensi secara saya darah tinggi yang lebih ringan dari yang dulu saya pakai. Dulu tensi saya itu bisa ada di kisaran 150 atau 100, tapi menjadi GBA saya bisa tensi saya bisa dalam keadaan normal udah sekitar 140. Saya bersyukur sekali karena kehidupan saya makin baik. Saya bisa mengendalikan situasi walaupun belum sepenuhnya, tapi saya tetap mau belajar untuk terus berjalan bersama Tuhan. Lalu ada juga ketika anak saya ikut SBM. Tuhan izinkan anak saya untuk belajar walaupun dalam situasi corona tahun kemarin. Ketidakpastian untuk ujian, dan yang terlebih puji Tuhan anak saya boleh masuk FK di salah satu perguruan tinggi negeri sehingga biaya bisa ditekan. Lalu ada juga ketika saya memutuskan untuk berdoa puasa, entah apa yang ada di dalam pikiran saya saat itu. Saya merasa pokok doanya ada yang aneh. Salah satu pokok doanya adalah yang aneh menurut saya, bagi setiap host bisa dilunasi hutangnya. Saat itu saya ketawa. Kok berdoa minta dilunasi hutangnya gitu, ada pamrihnya. Tapi setelah saya isi, pokok saya sanggupi untuk doa puasa hari Senin dan Jumat. Hari Jumatnya itu tiba-tiba suami saya transfer uang ekstra sama saya. Saya benar-benar terkejut gitu loh. Ternyata Tuhan tidak mau dipiutangi oleh kita gitu loh. Itu sebagian dari kesaksian saya dari perjalanan saya selama di GBA ini. Lalu saya ingin berpesan untuk para host supaya tetap rendah hati dan perhatian, saling dukung dan berdoa baik untuk peserta baca maupun untuk tim di grup pelayanan. Berdoa untuk kemajuan rohani bersama supaya semakin serupa Kristus, semakin banyak peserta GBA yang bisa bergabung dengan GBA dan sungguh-sungguh, dan terlebih supaya kita yang sudah bergabung di GBA ini menjadi warrior GBA dan bisa membawa jiwa-jiwa yang lain untuk ikut menjadi warrior GBA juga. Teman-teman, masih banyak di luar dari kita yang masih belum mengenal Tuhan. Hidup dalam kesesatan, sibuk dengan materi, bahkan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang belum mengenal firman-Nya dengan baik. Mari kita bawa mereka, dan kita juga doakan mereka supaya mereka mengenal firman, mengenal Tuhan melalui GBA ini. Untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Ini Tugas Kami. pada kami hati yang mengasihi, jiwa
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Keberanian bagi kami. Tuhan yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Ubahlah kami, biarlah sepanjang hidup ini kami hanya menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Ku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan-Ku. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih host Luciana. Sangat memberikan semangat buat saya. Mungkin juga buat host-host yang lain.
Saya sempat bertanya sama host Aling, ada host Aling di sini. Host, ada nggak sih cuti buat host? Atau bisa nggak sih berhenti jadi host? Kata host Aling nggak ada, nggak boleh. Itu udah seumur hidup. Ya, itulah jadi host dengan segala macam suka duka macam-macam deh, yang ini yang itu, tapi ya tetap semangat menjadi host walaupun nggak kelihatan sama sekali. Apa sih yang kita lihat cuma handphone, ya kan, bukan orang. Kalau kita di depan puji-pujian, di depan orang-orang banyak orang lihat kita, tapi kalau sekarang mana ada yang bisa lihat kita, handphone yang kita lihat, ya kan. Tapi tetap semangat ya teman-teman ya, cemungut. Oke, ada lagi yang mau kesaksian? Di list saya ada 3 orang, tapi kalau memang ada, saya persilahkan. Tapi jangan lama-lama. Atau daftar. Nanti untuk fellowship selanjutnya saya mau gitu. Boleh hubungin panitia yang ada. Hostina, Hostika boleh dihubungin untuk kesaksian. Ada pertanyaan juga nggak dari host-host yang ada sekarang? Saya yang tanya dulu ya. Pertama saya yang tanya duluan. Kesan-kesannya saudara-saudara semua bagaimana malam ini? Untuk fellowship kita malam ini bagaimana kesan-pesannya? Boleh dibuka audionya. Bagi saya luar biasa. Ada banyak Amin. Amin. Ya. Lewat kesaksian, lewat firman Tuhan, saya terutama. Ya. Yang lain? Sangat memberkati untuk fellowship malam ini karena lewat firman-Nya, lewat kesaksian, menambah semakin kita itu semangat ya untuk selalu baca firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Sangat terberkati malam ini buat saya. Ya. Terima kasih. Ya, ada lagi? Tuhan bekerja dengan segala macam cara ya. Lewat masa-masa seperti ini, yang jauh-jauh sekalipun kita masih bisa bertemu muka. Biasanya kan kendalanya di ongkos, akomodasi, susah banget. Apalagi yang di luar Indonesia. Lebih susah lagi untuk ketemu. Tapi sekarang kita lewat Zoom. Kita bisa bermain, bernyanyi. Mas Anastasia, mungkin ada yang boleh bertanya tentang pelayanan selama ini di tim. Kalau ada Ya, kendala, boleh. mungkin ada yang bisa bantu jawab dari para PIC. Ya, silakan. Bebas aja. Mumpung ada KPR di sini, boleh ditanya. Kalau malu boleh tanya dari ini aja, WA-nya apa namanya nih? Dari chatnya. Oh, dari chat ya boleh. Ayo teman-teman, ditunggu 1-2 menit untuk bertanya, boleh dari ini tentang pelayanannya ya di tim D. Mungkin ada inputan terbaru, misalnya pelayanan masih seperti apa, terusnya mesti bagaimana, atau mungkin pernah ada kendala, solusinya seperti apa, silakan. Jadi nanti dari tim PIC itu terbuka untuk menerima masukan. Shalom semuanya. Shalom. Kalau masukan sedikit aja sih dari saya gitu.
untuk para host yang baru. Kadang ternyata mereka pengalaman di D19 ada beberapa host yang baru ternyata dia nggak tahu kalau tugas host pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus kalau tugas host sore itu bagaimana apa-apa aja mereka kayaknya kurang tahu. Gitu. Jadi ketika kita mesti tandem pelayanan dengan mereka, kita jadi mesti kayak ngajarin lagi, kita jadi punya kerjaan tambahan gitu. Kita mesti ngajari host yang baru lagi, tugas kamu begini-begini, tugas saya begini-begini gitu. Nah, bagi saya itu cukup mengganggu juga ya, karena kan saya juga punya pekerjaan yang lain gitu. Jadi mungkin bagi host yang baru mungkin trainingnya berbeda dengan training saya yang dulu, saya juga nggak tahu juga sih bagaimana. Mungkin ada penjelasan dari PIC. Ya, si Risa bisa jawab nggak? Ya, silakan Hostina aja yang jawab, nggak apa-apa. Ya, si Tina yang jawab. Ya. Boleh saya bantu jawab ya? Ya. Untuk host yang baru memang mungkin mereka memang masih butuh bimbingan dari host yang lama ya, host Aldin ya. Jadi untuk awal pada saat mereka terjun ke lapangan, memang itu kita sebagai pengurus yang lama otomatis harus mengajarin mereka dulu. Kalau untuk training di training host ya itu memang basic-basicnya aja, tapi kalau saya lihat pada saat di lapangan itu mereka kadang-kadang memang agak-agak blank gitu loh. Jadi tidak semua host baru seperti itu juga sih, hanya beberapa. Jadi perlu dimaklumin juga sih host Alin. Jadi minta tolong juga untuk pengurus yang lama bersedia ngajarin host-host yang baru terjun ke lapangan. Itu aja sih. Tapi itu hanya awal-awal aja sih. Setelah mereka sudah terbiasa, mereka juga nggak akan mengganggu seperti itu sih. Mungkin mungkin KPR menambahin mungkin lagi. saya tambahkan sedikit. Kalau host-host yang baru itu kan paling penting itu komunikasi di grup kecil. Itu paling penting. Jadi kalau misalnya ada host berhalangan melayani atau apa kan harus komunikasi di grup kecil. Jangan japri-japri sesama host gitu. Nah, jadi kalau sesama host japri, pengurus kan nggak tahu. Misalnya si A tugas pagi, dia japri yang B, tolong backup kan dia. Nah, pengurus kan nggak tahu. Jadi kadang di backup oleh host B, pengurus bisa tegur kan bukan tugas kamu gitu. Nah, biasanya seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Jadi paling bagus sesama host itu kalau ada komunikasi apa harus di grup kecil, jangan pakai japri-japri. Seperti itu. Supaya lebih akrab lagi antara host dan pengurus. Ya, seperti itu. Kalau Bro Mik mau tambahkan silakan, Bro. Cukup, Bro. Sudah cukup. Cukup ya. Nah, ada tanya lagi? Boleh menanggapi tadi siapa CP Joyce kan tadi bilang di chat ya, kebanyakan yang baru nggak bisa top 10. Jadi iya benar. Iya kan? Iya. Hosalin tuh. Memang benar sih gitu, karena aku juga ngalamin sebagai KG ya kan, itu kalau bisa top 10 nggak bisa host gitu kan. Jadi mungkin saya perwakilan juga selain host FP gitu kan, untuk di training rencana sih ini mungkin host yang udah tergabung ya gitu ya, kita di training IT nanti kita belajar top 10 minimal kita bisa ngisi gitu loh. Jadi kita nggak ngerepotin lagi pengurus karena kan pengurus juga kasihan juga ya, banyak kegiatannya, mungkin ngurus anak ya kan, mungkin harus masak dulu kan gitu. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng dan aku yang ngajarin di situ. Aku janji sih nanti kalau nanti udah tiba timingnya pasti diajarin pelan-pelan sampai bisa. Jadi kita bisa ngajarin yang mungkin nanti jadi partner kita sesama kelas. Mungkin PIC Mixon atau PIC Riza boleh menambahkan? Silakan Bro Riza.
Maksudnya yang training apa bikin template itu ya? Kan kata CP Joyce banyak kan nggak bikin top 10. Ya si Nixon jawab nanti suruh ikut training. Iya. Ya memang seperti itu. Jadi kalau bisa semua host kalau misalnya setiap hari Rabu kita IT kan ada training apa? Training tentang bikin template, training apa? Isi top 10 itu kalau bisa semua host ikut. Karena itu kita iklan pasti kita share di semua grup. Kelihatannya sih banyak host yang tidak mau ikut gitu. Nah, jadi kalau bisa semua host juga ikut ambil bagian, pengurus pun ikut ambil bagian dalam training itu gitu. Jadi untuk menambah pengetahuan gitu. Ya seperti itu. Kita biasa 2 minggu setiap hari Rabu. Tapi iklannya pasti di-share di semua grup. Saya tambahkan dikit ya si Riza, mungkin karena konteksnya. Menanggapi tadi. Silakan Bromik. Pengalaman saya, waktu pertama kali saya jadi host, saya memang dulu belum bisa top 10. Tapi saya bersyukur karena mitra saya waktu itu host Insan, dia mengajari saya, coba host Pak, buka aplikasi ini host, gini. Ya puji Tuhan, sekarang bisa. Seperti itu sih. Memang waktu training dulu saya tidak ada untuk apa itu tentang top 10, diajarin tentang top 10 untuk template ini macam-macam tidak ada. Tapi waktu itu saya sama host Insan, mitra saya. Di situ saya dikasih caranya bikin top 10, buka aplikasi ini ya saya ikutin ya puji Tuhan. Sekarang sudah bisa. Ya, yang penting mau belajar pasti bisa. Karena di Play Store itu kan banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk bikin apa template top 10, isi top 10 itu bisa. Iya, puji Tuhan itu tambahan saya sedikit. Yang tadi dari Bu Priska itu masukannya bagus juga. Ini masukan semua untuk pengurus-pengurus yang udah bisa. Kalau bisa juga untuk membantu para host-host baru. Ya, seperti itu sih. Itu satu. Yang kedua tadi adalah tentang yang training IT. Training IT itu dikhususkan kepada semua tim yang ada di GBA Center. Maksudnya adalah semua host yang ada di GBA Center boleh ikut. Tetapi dalam konteks sekarang adalah kita hanya bicara masalah pembuatan ini aja kan, pembuatan top 10. Saya rasa sih mungkin Cika atau KPR ya, ini di bagian training IT, mungkin dikhususkan dari tim D itu bikin sendiri. Khusus hanya membuat top 10, beda dengan yang ada di GC. Karena di GC itu kita macam-macam, bukan hanya top 10 saja, tetapi semua. Takutnya kalau menunggu top 10, nanti kelamaan, karena top 10 itu kita nggak tahu jadwalnya kapan. Itu yang buat jadwal adalah dari PIC Dani kalau dari GC. Tetapi kalau khusus untuk yang di host, kalau memang kelemahan kita sekarang banyak yang host baru tidak bisa membuat top 10, lebih baik dibikin sendiri. Untuk tim D maksudnya begitu konteksnya. Iya. Mungkin nanti tim-tim lain juga kalau misalnya sudah bisa dari orang-orangnya yang dari pengurusnya, coba juga bikin sendiri juga di timnya sendiri. Kalau di tim D, kalau di tim IT training itu adalah untuk semua di GBA Center itu besar sekali kalau GBA Center. Iya. Tim D ini adalah salah satu tim dari GBA Center. Jadi karena permasalahan sekarang adalah di tim D, mungkin dari PIC Risa dan Cika coba dibuat, mungkin bisa kayak dulu dari WA kalau nggak bisa dari YouTube. Kalau nggak bisa dari Zoom, atau bisa juga dibikin videonya cara-caranya lalu dibagikan kepada host-host baru. Ya, semua boleh pasti nanti bisa kalau kita mau usaha. Ya, mungkin masukan saya seperti itu. Ya. Di tim D juga banyak jago-jago seperti host Raida, dia juga bisa ngajari, dia sudah ngajari banyak orang, sudah banyak host. Kalau bisa sih selalu mentoring orang-orang baru, karena kita di pelayanan ini adalah selalu melayani, artinya yang host itu melayani peserta, pengurus itu melayani host. Jadi semuanya harus saling begitu. Nanti setelah host jadi pengurus, PIC yang mengajari para pengurusnya bagaimana cara melayani. Begitu seterusnya, supaya nanti semakin banyak jiwa yang akan dituai, itu akan semakin grup-grup baru akan semakin banyak. Jadi pengurusnya dan hostnya juga harus disiapkan untuk melayani seperti yang sudah kita jalani.
Tidak ada menutup kemungkinan mungkin kita juga akan ada inovasi-inovasi terbaru. Tetapi kita yang standar aja dulu jalanin. Di sini juga ada PICID. Dia adalah bagian misi di GBA Center. Itu luar biasa. Sekarang banyak sekali tim-tim baru yang baru buka. Jadi semangatnya pada saat ini kalau bisa semuanya saling mentoring. Karena kekuatan kita adalah mentoring walaupun hanya dari WA saja. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat ini kita sudah bisa seperti ini online. Jadi bisa belajar online juga. Selain kita mengajar mereka di tim masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya lanjut. Kalau ada yang lain mau bertanya. Shalom. Silakan. Shalom. 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 Ya, saya mau tanya yang mengenai top 10. Top 10 itu kan sepertinya sudah ada template-templatenya yang dibagikan di tim D kecil. Nah, grup ya? Superhost. Sorry, di tim Superhost ya. Itu kan sudah dibagikan kalau tidak salah dengan host AI. Saya tadi dikatakan oleh host Nixon ya, itu kita dianjurkan untuk membuat sendiri. Yang dimaksud membuat sendiri itu template-nya atau kita ketik di template-nya itu? Isi nama maksudnya. Isi nama adalah yang termudah. Kalau mau buat template-nya juga boleh, Bu, diajarkan dari awal. Jadi bagi yang berminat aja. Oh, dibuat template-nya ya? Iya. Berikut dengan logonya dari mana? Kalau logo GBA itu? Nanti di training biasa dikasih, Bu. Nanti logonya ada dikasih yang transparan punya. Dikasih yang transparan. Ya, kita ada linknya. Nanti diajarkan juga nanti bagaimana cara menempelkan logonya ke template. Oh gitu. Iya. Oke. Nanti daftar aja sama daftar ke host Cika boleh, ke saya juga boleh. Iya. Oh, itu setiap nanti hari Rabu ya? disampaikan di grup aja, nanti sama KPR atau sama Cika. Bukan setiap hari lagi bikin template top 10. Setiap Rabu itu training IT. Jadi macam-macam yang dipelajari. Tapi kalau mau belajar top 10 aja, template top 10, isi nama nanti daftar sama host Cika aja. Nanti kita atur waktunya. Kalau terkumpul berapa orang, nanti kita sama-sama training. Oh, boleh. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Tetap semangat ya. Semangat. Oke, aku mau menanggapi juga host Esther tadi ya di chat, katanya kalau hari Minggu apakah host sama pengurus libur ya, gitu kan? Jadi gini, nanti mungkin bisa ditambahin oleh KPR atau PIC Nixon ya. Jadi sebenarnya sih aslinya nggak ada, awal-awalnya nggak ada gitu kan. Cuman kan kita berpikir ya masa kita pelayanan terus gitu, tapi kita nggak ada quality time untuk keluarga. Kita nggak mengkhususkan diri untuk pelayanan gitu, karena pasti di gereja lokal kita tuh kan kita pasti pelayanan lah gitu kan. Jadi supaya kita fokus di hari Minggu itu kita libur gitu. Tapi sebenarnya pengurus ya mungkin yang bisa gitu ya, yang ada waktu peluangnya banyak itu yang backup. Tapi intinya host memang sih sudah lama sih dari 2020 ya, walaupun dengan segala kayak pro kontra awalnya gitu, tapi ya hampir semua sih puji Tuhan menyetujui kalau hari Minggu tuh libur. Mungkin bisa ditambahkan oleh KPR atau PIC Nixon? Iya, saya tambahkan memang kita sudah hampir setahun lebih sudah, jadi untuk hari Minggu kita liburkan karena pelayanan ini kan online, jadi host-host juga perlu istirahat gitu. Nah, jadi untuk hari Minggu ada host mau misalnya acara keluarga atau mau istirahat silakan. Tapi kalau bagi host atau pengurus yang enggak mau istirahat, mau tetap hore-hore silakan juga, enggak apa-apa. Jadi sebetulnya itu, jadi Minggu itu memang kita khususkan untuk hari keluarga dan untuk beribadah di gereja gitu. Cuman memang kalau aku sendiri di D21 memang dulu juga dua-dua seperti itu gitu kan, walaupun mungkin
kata KPR. Kalau nggak apa-apa gitu, tapi kalau bagi yang lain yang aku di situ KG-nya memang harus libur gitu, karena aku berkaca pengalaman pribadi gitu kan, hari Minggu libur tuh dikomplain sama keluarga gitu, jadi nggak enak juga kan kita punya jadi berkat tapi jadi batu sandungan juga gitu. Jadi ya udah mendingan kita libur, tapi dengan catatan pengurus harus japri hostnya minimal Sabtu, entah jam berapapun itu harus bilang kalau host hari Minggu tuh libur gitu. Tapi itu sudah ada diumumkan kan Hostika di grup super host pengurus semua. Mungkin untuk vendor ya. Ya, untuk khusus pengurus kalau hari Minggu juga share pergantian host, template menu harian itu tetap ada. Betul. Jadi bukan libur juga itu. Jadi template pergantian host tetap jam 8. Menu hariannya juga ada, doa pagi, doa malam juga ada. Hanya khusus aja. Cuma yang hore-hore aja yang enggak ada. Nah, betul. Ya. Gitu aja. Silakan yang lain siapa mau bertanya lagi? Coach Anas. Ya, bagaimana? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke host Ira, Kakak Ira. Kalau ada pertanyaan lain boleh lewat grup koordinator atau lewat grup host ya. Nanti mungkin dari KPR bisa jawab. Iya. Boleh setiap saat kapan mau tanya bisa. 24 jam. Kalau bisa di grup super host itu teman-teman lebih aktif lagi di sana komunikasi gitu. Nah, jadi enggak sepi grupnya. Kan grup super host itu ada di Telegram ada, terus di WhatsApp juga ada. Oke, lanjut. Ya, silakan host Ira. Ya KPR, puji Tuhan, kita sudah selesai ya acara fellowship hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita angkat satu pujian dan akan dibawakan doa penutup oleh host Midian. Adik, tangan dong. Memberkati aku dan menyertai aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa yang akan dibawakan oleh host Midian. Host Midian, silakan. Suara saya terdengar? Dengar. Oke, baik. Kita berdoa ya. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memimpin memberkati persekutuan kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, untuk sharing dan kesaksian dari 3 host. Kami bersyukur juga untuk perbincangan kami yang tentu semua tujuannya menjadi hormat mulia bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami untuk saling menguatkan. Sebelum kami berpisah malam hari Tuhan, kami berdoa bagi semua rekan-rekan host, baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Tuhan memberkati kesehatan kami semua. Jika ada yang sedang mengalami sakit COVID, biar Tuhan kiranya berkenan memulihkan. Iman mereka tetap teguh kepada Tuhan. Dan jamahan Tuhan nyata untuk memberikan pemulihan yang sempurna. Demikian juga dengan segala sakit penyakit yang lain yang ada diderita. Biar Tuhan juga memulihkan. Perekonomian di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini, biar Tuhan peliharakan kami semua dengan sempurna, sehingga kami boleh tetap menikmati kecukupan, bahkan kelimpahan daripada Tuhan. Ya Bapa, jika sebentar kami berpisah, kami tahu ada Tuhan menyertai setiap langkah kami. Maka apapun yang terjadi ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, marilah kembali ke dalam kehidupan kita dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian, dari malam hari ini lagi, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you, Pak Midian. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman host yang sudah hadir. Sama-sama. Sudah. Terima kasih semuanya. Mas Anastasia sudah selesai ya? Semua. Sudah selesai. Nanti bulan depan ya. Semuanya. Salin. Nanti kita bulan depan ketemu lagi ya. Yo. Bulan sekali. Terima kasih Pak Edi, Kesaksian Ophelia, daftar ya. Tim dari tim G, makasih ya udah hadir. Yang ada mau bawa kesaksian boleh daftar sama PIC Tina. Ya. Sampai ketemu lagi. Oke, selamat malam. Semuanya. Semangat. Semangat. Wah, si Bude, mana si Bude? Bude. Adakah Bude ikut? Bude ikut nggak Bude? PIC Tina sudah. Oh, ada PIC Tina. Hasalin. Rometnya Opa ya. PIC Tina. Hasalin tandem striker kali. PIC Tina ini ada evaluasi, nggak ada. Kenapa? Isel, maaf tadi aku ngeliat dulu sebentar mau lihat gerhana bulan, nggak taunya lagi mendung jadi nggak kelihatan. Sudah lewat. Sudah lewat. Kelihatan tadi itu udah tinggal sedikit lagi tadi pas mau mulai. Oh, kita lihat dulu Iya. aja. Ya gimana? Iya, saya ngelihat itu. Mau evaluasi atau enggak? Nanti Boleh, aja. nanti aja. Iya. Makasih hostnya, Yuk. makasih host Esther, makasih host Evi, makasih host Ya. siapa Oma. lagi? Makasih semuanya. Si Oma. Oma, makasih. Makasih Oma. Makasih Pak Midian.
Makasih CPS yang udah nyanyi King Nah. Kong. Enggak, Hosalin mana nih? Tandem striker kali ya. Tadi CPS nggak ada gayanya. Oh, baru dilihatin dari depan. Ada ngeliatin tuh dari pintu tuh, tebus pandang masalah ke dalam. Lagi di kantor sih, lagi di kantor. Udah, sekarang Lagi kerja. Iya. Belum ada persiapan. Berarti sekarang Belum ada jogetnya. persiapan, deh masuk aja keburu-buru. Mantap loh. Iya. Berani. Iya. Berani duet nih. Ayo. Si Firaida berani duet. Saya pamit. Ditunggu. Saya pamit ya. Saya pamit ya. Mau cari kesanang bulan. Yo, yo. Iya, dadah. Baik semuanya. Kita bubar ya. Baik Ya, semua. silakan. Ketemu lagi. Nanti awal bulan kita baru review lagi ya. Ayo, Ya, dadah. Dadah. Selamat malam. Malam semuanya. Ya, God bless you all. tutup ya. Dah. Ya, thank you semua.